Matematika PPG Dajab kategori 1 gelombang 2 akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada hari Senin 12 Juni 2023 di lokasi di SMA Negeri 1 Lakbok, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk menyimak video pembelajaran akan dilampirkan sebagai berikut. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Adil. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini saya akan absensi terlebih dahulu. Fatul, Rahman, Faizal, Fauzan, Ulan, Ayulis, Ayu Febrianti, Zahra, Nova, Juliana, Agil, Sikokoldi, Iqmal, Halida, Rizka, Melisa, Firly, Maya, Sulistia, Faisal. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran kali ini akan membahas mengenai gejala pemanasan global. Seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan data-data ini ada bencana-bencana alam yang sekarang sering terjadi ya. Ini data berdasarkan dari 1 Januari sampai 8 Juni kemarin 2023 bahwa ternyata bencana banjir itu lebih banyak terjadi di Indonesia ini. Kedua yaitu cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, gelombang pasang. Nah, gejala-gejala atau bencana-bencana ini itu berdasarkan atau gejalanya dari apa? Coba. Efek apa? Pemanasan global yang akan kita bahas kali ini ya. Maka selain itu juga di sini ada daerah-daerah berdasarkan datanya, daerah-daerah Jawa Barat termasuk daerah yang lumayan banyak terjadi bencana atau di Pulau Jawa ya. Kemudian dari situ maka kita akan membahas materi gejala pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan aktivitas manusia yang mengakibatkan berbagai dampak yang tadi, dampak dari pemanasan global, kemudian efek rumah kaca dan perubahan iklim. Kemudian yang kedua, menganalisis apa? Menganalisis fenomena pemanasan global dari efek rumah kaca, perubahan iklim, serta dampak yang mengakibatkan bagi manusianya. Kemudian yang terakhir itu kalian nanti harus bisa membuat gagasan atau menyajikan gagasan presentasi di depan kelas berkelompok untuk menyajikan penyelesaian masalah yang sedang terjadi efek dari pemanasan global ini bagi kehidupan dan lingkungan. Nah, sebelumnya itu saya akan menampilkan sebuah video. Mari simak video tersebut dan kalian nanti tuliskan tanggapannya di buku kalian masing-masing ya. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan hati basah mereka wajah. Mata terus berkain. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050
Permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan mengusir jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam, termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta yang tidak musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia berisiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin, tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak penduduk harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tidak terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi, tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan telah mempertemukan para pemimpin dunia, tak terkecuali Indonesia. Kemarin Presiden Jokowi hadir dalam KTT COP26, sebuah forum tingkat tinggi yang diikuti 197 negara. Mereka membicarakan masa depan, rencana untuk menghalangi skenario-skenario tadi terwujud. Memang sulit, karena masing-masing negara punya kepentingannya sendiri. Akan ada tarik ulur yang berbelit-belit, tapi kesepakatan harus dilaksanakan. Dunia harus melakukan pengurangan karbon secara progresif, mencapai target 0 emisi segera. Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mampu membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalangan kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari risiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera. Kita tak bisa memilih planet, tapi masa depan bisa. Setelah itu, kan di setiap kelompok sudah ada pembagian KPS masing ya. Jadi dari tayangan video tadi, kalian diskusikan mengenai dampak, penyebab, dan upaya yang harus kita lakukan untuk menanggulangi masalah gejala pemanasan global. Ya, silakan untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah dikelompokkan, tuangkan gagasan-gagasan kalian pada kertas-kertas yang sudah saya berikan. Oke, adik-adik, nanti untuk dipresentasikan. Perwakilan saja, tidak semua maju, 2 atau 3 orang yang untuk mempresentasikan. Waktu untuk berdiskusi silakan sekarang ya.
yang terakhir itu yang paling penting adalah upaya yang harus kita lakukan untuk setidaknya mengurangi dari pemanasan global. Pertama itu kelompok pertama mau membahas tentang tampilan atau memaparkan ulang apa yang ada dijelaskan dalam video tadi di awal ya. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Baiklah. Hasil dari pengamatan kami dari video tadi adalah jika kita mengadakan tidak melakukan apa-apa ya, dalam kurung hanya menjalani hidup yang biasa-biasa saja, maka pada tahun 2050 meningkatnya angka pengangguran serta turunnya angka kebutuhan adalah penyebab utama terjadinya krisis dunia yang dipicu oleh pemanasan global. Pemanasan iklim akan semakin meningkat hingga diperkirakan pada tahun 2050 mungkin bisa mencapai 60 derajat. Dalam kondisi tersebut, manusia akan sulit menjalani kegiatan sehari-harinya. Subuh adalah waktu yang cocok untuk manusia beristirahat atau tidur, karena hanya pada waktu tersebut cuaca atau kondisi cuaca yang cocok untuk manusia beristirahat. Yang berikutnya yaitu penyebab pemanasan global. Yang pertama ada pembakaran lahan, pembakaran bahan bakar fosil. Yang kedua ada penebangan pohon secara berlebihan. Dan yang ketiga ada produksi makanan berlebih.
Selanjutnya yaitu dampak pemanasan global. Yang pertama, kelaparan merajalela. Yang kedua, populasi meningkat seperti yang sudah dijelaskan di penjelasan awal. Yang ketiga, hubungan internasional akan semakin memburuk. Berikutnya yaitu ada upaya untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang kedua, memperluas area tumbuhan hijau. Yang ketiga, hemat energi. Dan yang keempat, kurangi penggunaan transportasi yang berbahan bakar fosil atau yang bisa menyebabkan polusi. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tadi kan pemaparan dari hasil pengamatan dari video. Sekarang itu 3 lagi itu dari diskusi kalian. Ada penyebab, dampak, dan upaya. Yang pertama penyebab terlebih dahulu. Silahkan untuk penyebab presentasikan. Kelompok 2. Oke, 2 orang atau 3 orang. Kalau nanti kelompok lain simak, kemudian nanti ada yang bertanyakan, silakan tanyakan. Ya. Harus ditanyakan. Jadi 3 pertanyaan nanti siap untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang penyebab pemanasan global. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca sama dengan kondisi yang terjadi pada rumah kaca, di mana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu menjadi hangat. Jika di dalam atmosfer bumi terdapat gas rumah kaca, maka akan menyebabkan radiasi pada bumi tersebut dibalikan kembali ke bumi, sehingga mengakibatkan bumi menjadi semakin panas. Gas rumah kaca antara lain CO2 atau karbon dioksida, contohnya adalah asap kendaraan bermotor. CH4 atau metana, contohnya adalah produksi gas alam dari minyak bumi. NO, nitrogen dioksida, contohnya pembakaran bahan bakar fosil, terutama bensin yang digunakan oleh kendaraan bermotor. Nomor 2 yaitu penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan lapisan yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Penggunaan AC merupakan salah satu penyebab penipisnya lapisan ozon. Pada AC terdapat gas yang dinamakan dengan freon. Freon dapat menghancurkan lapisan ozon. Lapisan ozon sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Dengan adanya penipisan lapisan ozon, hal ini akan membuat sinar ultraviolet akan banyak masuk ke permukaan bumi yang menyebabkan kanker kulit, katarak, menurunnya kekebalan tubuh, dan menurunnya hasil panen. 3. Emisi karbon. Emisi karbon merupakan gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon. Contohnya adalah gas CO2. Polusi merupakan faktor utama penghasil emisi gas. Asap-asap mengumpul dari tempat yang membuang
Caranya adalah dengan mengurangi penggunaan AC pada kehidupan sehari-hari. Silakan. Apa yang terjadi jika pemanasan global tidak dihentikan? Jika pemanasan global ini menurut saya, jadi maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan. Jika pemanasan global terus terjadi, maka akan menyebabkan kenaikan suhu. Disebabkan kenaikan suhu, maka itu akan terjadi pemanasan global. Dan mungkin tadi ada dampaknya dari video tadi yang dijelaskan bahwa masa depan itu akan gambarannya seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tadi adalah penyebab dari pemanasan global. Yang selanjutnya dampak setelah penyebab pemanasan global pasti ada dampak dari pemanasan global. Silakan untuk kelompok kita untuk memaparkan dampak-dampak apa yang terjadi akibat dari pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemanasan global, yaitu kami mendapatkan bagian tentang dampak pemanasan global. Seperti yang diketahui, pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan suhu permukaan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas berumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dinitrooksida, hidrofluorokarbon di atmosfer. Beberapa dampak pemanasan global pada bumi. Yang pertama, kepunahan beberapa spesies hewan dan tumbuhan. Yang kedua, temperatur bumi menjadi semakin tinggi, membuat es di kutub mencair yang menyebabkan volume air laut naik. Yang ketiga, penipisan lapisan ozon atau dalam kurung atau oksigen pada lapisan atmosfer. Fungsi lapisan ozon tersendiri pada bumi ialah yang pertama, yaitu untuk mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk pada permukaan bumi. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda langit yang jatuh. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan suhu yang ada di bumi. Lanjut, untuk dampaknya, adanya kenaikan permukaan air laut yang menyebabkan kehidupan di tepi pantai menjadi tidak layak lagi di bumi. Selanjutnya, yang terakhir, ialah perubahan iklim yang ekstrim di berbagai wilayah di bumi. Perubahan cuaca sangat sulit untuk diduga. Terkadang cuaca bisa menjadi sangat panas dan di sisi lain cuaca juga bisa menjadi sangat dingin. Jadi itu dampak dari pemanasan global ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai dampak pemanasan global? Ya, silakan. Bagaimana cara menekan angka penggunaan spesies hewan? Jadi cara menekan apa tadi? Kepunahan angka spesies hewan yang ada di bumi. Jadi pemanasan global itu dampaknya sangat besar sekali, terutama untuk ekosistem yang ada di bumi ini. Nah, jadi caranya kita untuk menahan agar angka kepunahan tidak semakin melonjak, yaitu dengan cara yang pertama, yang pasti itu dari diri kita sendiri. Kita harus sadar terhadap lingkungan, jangan harus lebih lebih banyak berolahraga. Jadi kita jangan terus mengandalkan kendaraan bermotor karena kendaraan bermotor itu sangat mengandung zat karbon dioksida, zat hidrokarbon dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan lapisan ozon menipis. Apakah pemanasan global itu memiliki dampak positif? Ya, pemanasan global itu ada dampak positifnya. Dikarenakan yang belum saya lihat, maka saya tidak tahu.
Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Overall, pemanasan global dampaknya kayaknya dia negatif ya. Walaupun ada, tapi itu sangat kecil dan itu masih tetap merugikan manusia. Ya, oke. Ya, ada pasti. Segala sesuatu ada positif dan ada negatifnya, tapi itu lebih cenderung ke negatifnya. Ya, jadi lebih merugikan manusia walaupun ada hal yang oke, yang terakhir itu akan upaya yang harus kita, walaupun tadi udah ada sedikit-sedikit tersinggung ya, nggak apa-apa, membahas tentang upaya dari mengurangi pemanasan global. Silakan kelompok keempat untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya pemanasan global dan meminimalisir efeknya. Upaya yang pertama yaitu hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas. Untuk itu, gunakan lebih sedikit energi dan meminimalkan kebutuhan pemanasan dan mendinginkan suhu. Beralih ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Mengurangi penggunaan AC dan mengeringkan pakaian menggunakan manual atau tanpa menggunakan mesin pengering. Yang kedua, mengurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Peralatan elektronik, pakaian, dan barang-barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksinya, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga pembuatan dan pengangkutan barang ke pasar. Untuk melindungi hidup kita, beli lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki apa yang Anda bisa, dan daur ulang. Pencegahan yang ketiga adalah mengurangi menggunakan sepeda motor, jalan kaki, dan naik transportasi umum. Jalan raya dipenuhi kendaraan yang mayoritas menggunakan bahan baku solar dan bensin. Berjalan kaki atau bersepeda daripada menggunakan kendaraan bermotor akan mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesehatan dan kebugaran. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk menaiki kendaraan umum. Untuk meminimalisir efeknya, kita juga dapat menggunakan tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin menambahkan? Menanyakan boleh. Menanyakan boleh. Silakan. Apakah pemanasan global dapat dihilangkan? Tidak. Sepenuhnya tidak sih, tapi kita bisa mencegahnya dan meminimalisir dengan apa yang kita sampaikan. Jika kendaraan berbahan bakar fosil merugikan bagi lingkungan, bagaimana dampak dari kendaraan listrik? Tidak menghasilkan karbon dioksida kalau listrik. Jadi tidak ada dampak. Karena itu tidak menghasilkan. Nggak ada kenapa kayak gitu. Karena kendaraan berbagai listrik dia menghasilkan karbon dioksida, jadi menghasilkan karbon dioksida juga, jadi sama-sama tetap merugikan, tapi tidak semerugikan menggunakan bensin dan solar. Kalau bensin sama solar kan bisa punah, kalau listrik mungkin bisa diperbarui pakai tenaga air atau nuklir. Apa yang akan terjadi jika pemanasan global tidak dapat dikendalikan? Seperti yang sudah disampaikan di video tadi, ya seperti itu.
tujuan tadi, bagaimana cara mengatasi ekonomi yang ada di Indonesia apabila terjadi pemanasan global yang secara berlebih? Menyediakan banyak lapangan pekerjaan yang baru. Bisa juga, kan tadi juga disebutin ada kerja sama negara lain. Mungkin barangkali ada yang mau negara lain. Karena banyaknya lapangan kerja yang dibuka, otomatis itu kan termasuk ke industri yang menghasilkan karbon. Ya, namanya. Yang namanya juga Misalkan ingin buka lapangan kerja yang mendaur ulang bahan bekas. Apakah sudah cukup? Emang sebenarnya sih yang bertanggung jawab itu kayak pabrik-pabrik energi, korporasi energi itu yang bertanggung jawab yang paling banyak ininya. Sekian dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berdiskusi dengan baik. Nah, dari hasil-hasil tadi sudah didiskusikan ya, maka saya akan sedikit membahas materi-materi yang barusan itu pemanas. Nah, penyebab tadi kan yang pertama itu penyebabnya apa? Efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu yang seperti apa? Penggunaan tadi kayak dalam motor itu langsung sama dengan emisi karbon ya. Kemudian yang menghasilkan gas-gas yang tidak berguna. Kemudian emisi karbon jelas dari pengasapan pabrik, kendaraan motor tadi udah upayanya ya. Kemudian penipisan lapisan ozon itu penyebab dari pemanasan global. Penipisan lapisan ozon karena lapisan ozon itu adalah penyaring dari sinar matahari. Ketika tipis berarti otomatis sinar mataharinya tidak tersaring, jadi mengalami pemanasan global. Nah itu yang pertama. Selanjutnya dampaknya itu ada gangguan cuaca dan iklim. Jadi karena adanya pemanasan global, kita juga jadi cuacanya tidak menentu, panas. Dulu suka ada istilah musim kemarau dan musim hujan yang teratur. Sekarang musim hujan, musim kemarau sudah tidak teratur ya. Kadang yang harusnya kemarau malah hujan, yang musim hujan jadi kemarau, seperti itu. Kemudian meningkatnya permukaan air laut tadi karena ya tadi kutub es yang mencair itu, atau memang karena ada air yang meningkat sehingga permukaan airnya membanjir beberapa pulau yang tenggelam. Mengancam kesehatan manusia udah jelas karena tadi adanya penyakit-penyakit yang timbul otomatis akan mengancam kesehatan manusia ya. Yang ini kesepakatan yang tadi belum dibahas ya, ada 3, ada WMO Meteorological Organization, kemudian United Nations Framework Climate atau maksudnya perubahan iklim, kemudian protokol Kyoto. Nah ini yang tadi sering kalian mau dampak atau penyebab yang presentasi, ujung-ujungnya pertanyaannya ke upaya lagi. Upaya penanggulangan pemanasan global itu ada beberapa sebenarnya, tadi banyak ya. Yang pertama memang dari diri kita sendiri, menggunakan barang-barang yang bisa di-recycle supaya tidak terlalu banyak sampah atau supaya menyebabkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian reboisasi itu kalau misalkan tidak boleh, kalau sudah pohon yang memang sudah ditebang, tapi tetap harus ditanam kembali ya. Di sekitar aja, nggak usah jauh-jauh, di sekitar halaman. Kadang sekarang itu bukan menanam pohon tapi di semen ya, jadi makin panas. Kalaupun di semen gak apa-apa, kan ada pakai pot-pot kecil, jadi tetap ada penghijauan ya lingkungan sekitar ya. Jadi kemudian mematikan alat elektronik kalau tidak digunakan, mematikan lampu kalau tidak digunakan. Biasanya suka malas, jangan malas ya. Kemudian di sini energi alternatif, memanfaatkan
lampu hemat energi atau tenaga surya sekarang bisa dikembangkan ya, karena saking panasnya bisa tuh kita pakai untuk kalian generasi muda bisa nanti menyebabkan perusahaan banyak mengemisi karbon. Nanti next time kalian buat perusahaan yang meminimalisir emisi karbon ya. Ya karena yang tadi 2050 kalian udah semakin dewasa, semakin pemikirannya lebih baik ya, nanti menciptakan hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang selanjutnya manajemen lingkungan, tadi recycle ya kembali. Terus jangan kalau bisa jajan-jajannya bawa tempat makan sendiri, bawa tempat minum, jangan plastik lagi, karena semakin banyak plastik kan semakin banyak pabrik yang jadinya banyak sampah juga. Oke, itu dari hasil itu. Kemudian sebelum kesini tes dulu di handphone. Udah cukup waktunya ya. Kemudian setelah tes tadi pembelajaran telah usai, maka yang saya ingatkan untuk belajar untuk PAT karena ini materi terakhir, maka kalian berusaha untuk memaksimalkan belajar di penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.